Bodoh. 1, 2, 3. Salam barengan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 11 ingin mendiskusikan tentang matkul hukum ekonomi bisnis, di mana kami mendapatkan tugas video dengan durasi 15 menit menganalisis kasus tentang Rahmawati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldo Valova. Nama saya Muhammad Imam Hidayatullah. Nama saya Raffi Fadil dengan NPM 24 12 011 395. Nama saya Sani Praja Makmur. Nama saya Azizah Nur Salsabila, NPM 245. Lanjut aja. Lanjut aja. Diskusi. Ya udah. Kata perlindakan boleh. Lanjut aja lah. Ya. Nama saya Diskusi. Di sini nggak ada editor. Langsung aja. Nggak ada editor. Lanjut aja. Gila. Unik menang. saya Fauzan tahun kuraman saksi. Oke, di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Rahmawati adalah seorang wanita pengusaha yang sukses mengelola bisnis kuliner restoran dengan menu Nusantara. Perusahaannya didirikan bersama 4 orang teman karibnya. Saat ini telah terdapat beberapa cabang restorannya pada beberapa kota besar. Kesuksesannya usahanya didukung oleh bentuk perusahaan yang berstatus badan hukum, manajemen yang sangat profesional, pelayanan yang sangat ramah, tempat usaha yang strategis, serta pada kelengkapan dokumen perusahaan. Profesional usahanya sangat didukung oleh komitmen selalu taat pada aturan hukum yang berlaku untuk mengurus perusahaan dan dalam membuat, menyimpan, serta memusnahkan dokumen perusahaannya berdasarkan jadwal retensi dan daftar pertelian yang disusun. Jadi di sini gue ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 1. Apa bentuk hukum perusahaan yang didirikan oleh Rahmawati dan kawan-kawan? Dan apa saja dokumen legalitas yang harus dimiliki sesuai dengan bentuk hukumnya tersebut? Jelaskan secara singkat. Kami di sini izin menjawab. Hasil dari diskusi kami analisis jawaban pertama adalah bentuk hukum perusahaan Rahmawati dan kawan-kawan. Itu latar belakang kasusnya. Rahmawati mendirikan usaha restoran Nusantara bersama 4 orang temannya. Yang total 5 orang pendiri. Usahanya berkembang pesat di kota besar, dikelola secara profesional dengan strategi bisnis yang kuat dan memiliki kepatuhan hukum yang tinggi. Terus ada beberapa bentuk usaha dalam hukum, yaitu yang pertama tuh ada usaha dagang. Itu tuh biasanya dimiliki 1 orang, tapi dia tuh tidak berbadan hukum. Terus yang kedua tuh ada firma, dia didirikan 2 orang atau lebih, tanggung jawabnya itu penuh sampai harta pribadi. Yang ketiga tuh ada CV. Ya, terus itu tuh didirikan oleh sekutu aktif dan pasif, tapi bukan badan hukum. Terus yang keempat itu ada perseroan terbatas atau PT. PT itu berbadan hukum, pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Bentuk usaha yang paling sesuai dengan memperhatikan jumlah pendiri, itu tuh ada 5 orang, skala bisnis besar, serta kebutuhan legalitas formal yang lengkap. Maka bentuk usaha yang paling tepat adalah PT Perseroan Terbatas atau PT. Alasan dari PT, yang pertama PT memiliki status badan hukum sehingga terpisah dari pribadi pendiri. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar modal yang disetor. Yang ketiga, PT lebih dipercaya oleh investor, mitra, dan lembaga keuangan. Yang keempat, PT wajib memiliki organ perusahaan seperti direksi, komisaris, dan RUPS sehingga pengelolaan lebih profesional. Dan yang terakhir, sangat sesuai untuk usaha kuliner yang berkembang pesat di kota besar dan berpotensi melakukan ekspansi.
Ada juga dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta perubahannya pada UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan, serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan. Dokumen legalitas yang harus dimiliki PT. Untuk mendirikan PT, ada beberapa dokumen hukum yang wajib dimiliki agar perusahaan tersebut sah secara hukum dan dapat beroperasi secara resmi. Akta pendirian PT dibuat di hadapan notaris berbahasa Indonesia, memuat anggaran dasar, nama PT, tujuan usaha, modal, pemegang saham, susunan pengurus, surat keputusan atau SK, pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. SK ini dikeluarkan setelah akta pendirian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi bukti bahwa PT resmi diakui sebagai badan hukum. Yang ketiga itu ada nomor induk berusaha atau NIB. Itu tuh melalui OSS, Online Single Submission, sebagai identitas resmi perusahaan, dan NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor atau API, dan akses ke kepabeanan. Yang keempat ada NPWP perusahaan. NPWP perusahaan bertujuan yang pertama untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, penting agar perusahaan dapat membayar PPh badan, PPN, dan pajak lain sesuai ketentuan. Yang kelima, surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Sebagai bukti alamat resmi perusahaan, biasanya ditertibkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat. Saat ini, sebagian fungsi SKDU sudah terintegrasi dengan NIB melalui OSS. Kesimpulan, bentuk hukum perusahaan Rahmawati dan kawan-kawan adalah perseroan terbatas karena memiliki banyak pendiri, skala usaha besar, dan membutuhkan pengelolaan yang profesional serta perlindungan hukum. Yang kedua, dokumen legalitas yang harus dimiliki PT antara lain akta pendirian notaris, SK pengesahan Kemenkumham, NIB, NPWP, SKDU, izin usaha restoran, serta dokumen internal perusahaan. Dan yang ketiga, dengan kepemilikan dokumen tersebut, perusahaan Rahmawati dan kawan-kawan sah sebagai badan hukum, dapat beroperasi sesuai peraturan dan memiliki legitimasi di mata hukum, mitra bisnis, serta masyarakat. Nomor dua, bagaimana cara Rahmawati harus membuat dan menyimpan seluruh dokumen perusahaannya. Oke. Cara membuat, menyimpan, dan memusnahkan dokumen perusahaan. Oke, membuat dokumen dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, misalnya akta oleh notaris, laporan pajak oleh divisi keuangan, laporan tahunan oleh direksi, dan dokumen legal lain sesuai peraturan. Cara menyimpan dokumen. Semua dokumen perusahaan harus disimpan berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA, yaitu aturan tentang berapa lama dokumen wajib disimpan. Misalnya, laporan pajak wajib disimpan 10 tahun, laporan tahunan minimal 5 tahun, notulen RUPS tidak boleh dimusnahkan. Dokumen dapat disimpan dalam bentuk fisik atau arsip kertas maupun digital atau e-arsip. Ada pertanyaan lagi nih, jika dokumen perusahaan akan dimusnahkan, siapa yang harus mengambil keputusan untuk memusnahkan dokumen tersebut? Oke, untuk memusnahkan dokumen, hal ini dilakukan bila dokumen sudah kadaluarsa menurut JRA. Pemusnahan dilakukan dengan cara yang aman, dibakar, dicacah, dihancurkan secara elektronik. Yang berwenang adalah direksi yang menjalankan pengurusan perusahaan. Dalam hal penting, pemusnahan harus disetujui oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan urusan perusahaan dan apa lingkupnya? Jadi urusan perusahaan karena itu
urusan perseorangan, itu ada pertama urusan perusahaan, yang semua hal terkait dengan aktivitas perusahaan, mengelola modal, membuat kontrak perorangan, kepentingan pribadi pemegang saham yang tidak berkaitan dengan PT, misalnya utang pribadi, kepemilikan aset pribadi, bisnis lain yang dijalankan secara pribadi. Terus ada pertanyaan lagi, mengapa usaha perusahaan tidak dapat dialihkan? Oh, kenapa itu nggak bisa dipisah? Karena PT itu adalah separate legal entity, badan hukum terpisah dari pemilik. Terus yang kedua juga, harta perusahaan itu sama dengan harta pribadi pemegang saham. Yang ketiga itu, prinsip ini penting untuk melindungi pemegang saham karena dia nggak menanggung kerugian pribadi kalau perusahaan bangkrut, kecuali ada kecurangan. Terus yang keempat, apa perbedaan goodwill dari segi ekonomi dan dari segi hukum? Goodwill dari segi ekonomi, nilai tambah perusahaan di luar aset fisik dan finansial, mencakup reputasi, lokasi strategis, loyalitas pelanggan, kualitas produk, citra merek, hubungan baik dengan pemasok atau mitra. Contoh kasus, Tahmawati, restoran dikenal luas, lokasi di pusat kota, pelayanan ramah, suasana kekeluargaan. Semua itu membuat pelanggan setia dan meningkatkan nilai jual perusahaan. Goodwill dari segi hukum diakui sebagai aset tidak berwujud dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, dicatat sesuai PSAK 22, kombinasi bisnis. Yang ketiga, goodwill bisa diperjualbelikan misalnya saat merger atau akuisisi perusahaan. Yang terakhir, melekat pada perusahaan sebagai badan hukum, bukan pada pemilik pribadi. Status goodwill dalam hukum dapat menjadi objek penilaian ekonomi dalam transaksi bisnis, merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan meningkatkan nilai aset perusahaan secara hukum maupun akuntansi. Goodwillnya Rahmawati dan kawan-kawan, yang pertama ada reputasi positif restoran Nusantara, yang kedua ada lokasi usaha strategis, yang ketiga ada konsep usaha ramah dan kekeluargaan, dan yang keempat ada profesionalisme dan dalam pengelolaan perusahaan, dan yang terakhir ada ketataan hukum yang meningkatkan kepercayaan publik. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang tuh